Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas A CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Cilacap. Nama saya Arif Setiawan dari SD Negeri Kroya 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sutarti dari SMP Negeri 1 Nusa Ungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Festi Melinda dari SD Negeri Pekuncen 3. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Pada praktek ini, saya Arif Setiawan berperan sebagai supervisor atau pengamat. Saya Sutarti berperan sebagai coach. Saya Festi Melinda berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Bu Tarti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Pak Arif hari ini? Alhamdulillah saya juga baik, Bu Tarti. Bu Tarti hari ini mau melakukan proses coaching dengan Ibu Fristi, ya? Iya Pak Arif. Oke, sebelum melakukan proses coaching nih, ada sedikit yang perlu kita obrolkan deh, Bu. Boleh, Bu? Iya, tentu saja boleh Pak. Oke, begini Bu Tarti, dalam proses coaching ini kan Bu Tarti berperan sebagai coach dan Bu Fristi sebagai coaching. Nah, nanti saya akan ikut mengamati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Saya akan mengamati apakah langkah-langkah coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Untuk kemudian saya juga akan mengamati apakah Bu Tarti itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coaching. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bu Tarti. Nah, jangan sampai lupa ya Bu Tarti, nanti harus sesuai dengan prinsip coaching nih. Di antaranya ada kemitraan, kemudian ada juga proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasi, saya ada pertanyaan untuk Bu Tarti. Boleh nggak, Bu? Boleh. Oke. Nah, untuk pertama nih, kompetensi apa nih yang ingin Bu Tarti kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, saya ingin memastikan tentang kompetensi dari coaching itu. Yang pertama, ingin ada kehadiran penuh dari diri saya untuk akan coaching. Saya menyampaikan permasalahan. Lalu yang kedua, saya ingin mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coaching. Dan yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi Bu Tarti ingin mengembangkan 3 kompetensi yang ada nih Bu. Dari kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau ketiganya nih kira-kira yang lebih spesifik yang mana ya Bu yang ingin Ibu kembangkan untuk hari ini? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif Pak Arif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik, berarti yang lebih spesifiknya yaitu yang akan dikembangkan adalah mendengarkan aktif, lalu bagaimana proses pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dikeluarkan. Baik, kira-kira nih indikator dari ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa nih Bu?
Indikator ketercapaian itu saya akan melihat apakah koci itu sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi dan juga rencana aksi atau rencana kedepannya nanti apa yang akan dilakukannya. Baik, kalau begitu, jadi indikator ketercapaiannya adalah saat koci sudah bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi dan juga koci memiliki rencana aksi sebagai solusi. Begitu nggak Bu? Iya Pak. Terima kasih Ibu untuk jawaban-jawabannya. Nanti silakan Bu Tarti melakukan proses coaching. Saya akan mengamati. Lakukan dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching selesai kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Oke Pak Arif, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pasti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tati. Gimana nih kabarnya Bu Pasti hari ini? Alhamdulillah, saya baik, Bu Tati. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Tadi Bu Pasti WA saya ya, mau ngajak ngobrol katanya. Iya nih Bu Tati, saya butuh teman untuk bercerita atau berdiskusi. Baik, kita ngobrolnya nggak terlalu lama ya Bu, sekitaran 10-15 menit saja ya. Ngomong-ngomong nih Bu Pasti, apa yang mau Bu Pasti bicarakan siang ini? Jadi begini Bu Tati, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Tati tentang pembelajaran saya di kelas. Saya di kelas ada beberapa kendala Bu dalam proses pembelajaran saya, khususnya pembelajaran matematika materi perkalian. Saya kok merasa murid-murid saya itu kesulitan sekali ya Bu Tati dalam memahami materi perkalian. Padahal materi perkalian di kelas 2 ini menjadi dasar matematika di kelas berikutnya. Oh, jadi Bu Pasti ini mengalami kesulitan dan dalam mengerjakan materi perkalian kepada murid di kelas 2. Itu ya Bu Pasti? Iya Bu Tati, rasanya kok saya kesulitan sekali mengajarkan materi perkalian ini. Oke Bu Pasti, karena waktu kita ngobrolnya pendek, Bu Pasti ingin mendapatkan apa sih dari diskusi percakapan kita kali ini? Harapan saya dengan diskusi bersama Bu Tati, saya mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham tentang perkalian ini. Berarti apa yang bisa dilakukan oleh Bu Pasti supaya murid-murid Bu Pasti itu bisa memahami materi tentang perkalian ini? Ya Bu Tati, supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang perkalian, saat mengajar kemarin ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang perkalian, saya menanyakan kepada anak-anak apakah sudah paham atau belum tentang perkalian. Dan mereka menjawab sudah paham, tapi ketika saya beri soal dan saya koreksi, nilainya jelek-jelek Bu Tati. Padahal saya juga memberi banyak contoh tentang cara mengerjakan perkalian, tapi anak-anak masih belum paham Bu. Oh begitu, baik Bu Pasti. Menurut Bu Pasti, anak-anak yang memahami perkalian itu yang seperti apa sih Bu Pasti? Menurut saya, anak-anak yang memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, lalu menjumlahkan setiap angkanya dan mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi mereka paham tahapan-tahapan mengerjakan soal perkaliannya Bu. Oke, jadi anak-anak paham tahapan-tahapan mengenai perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, menjumlahkannya dengan benar, hasil akhirnya juga benar, gitu ya Bu? Iya Bu, begitu. Baik, kalau anak-anak di level itu kita bilang poin levelnya 10. Terus anak-anak yang belum paham sama sekali berarti di level 1. Menurut Bu Pasti, anak-anak di kelas Bu Pasti itu berada di level berapa sih Bu? Kalau saya amati, beragam sekali ya Bu Tati murid-murid saya di kelas 2 dalam memahami perkaliannya. Ada yang menurut saya di level yang sama sekali belum paham bagaimana cara mengerjakan perkalian. Lalu ada yang di level 5 menurut saya yang bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang. Tapi hasil penjumlahannya salah. Kalau di rata-rata menurut saya di poin 5 Bu.
Baiklah Bu Versi, menurut Bu Versi, murid-murid Bu Versi tadi berada di level 5 untuk memahami tentang materi perkalian ini. Apakah ada kemungkinan murid-murid Bu Versi itu berada di level 10, Bu? Bisa Bu Tati, dengan hasil akhir perkalian dari penjumlahan berulang yang benar, berarti kan murid-murid sudah paham, mereka bisa berada di level 10. Ya. Menurut Bu Versi, apa yang bisa Bu Versi lakukan untuk membantu murid-murid Bu Versi berada di level itu dalam materi perkalian? Sebenarnya itu yang baru saya pikirkan sih Bu Tati. Apa ya yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham materi perkalian ini. Saya ada beberapa ide sih Bu Tati. Wah, ide apa itu Bu Versi? Jadi begini Bu Tati, saat saya mengajar kemarin hanya menggunakan metode ceramah, menulis contoh mengerjakan perkalian, lalu murid-murid saya beri soal untuk dikerjakan. Setelah saya renungkan, usia murid-murid saya di kelas 2 itu bisa memahami sesuatu dengan mudah jika menggunakan media konkret atau nyata. Nah, saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif, dan menyenangkan. Dalam menjelaskannya mungkin saya bisa menayangkan video pembelajaran yang ada kartunnya yang menjelaskan tentang perkalian. Lalu saya akan menggunakan benda konkret untuk penjumlahan berulangnya. Bisa menggunakan stik es krim, kelereng, batu, atau biji kacang. Yang bisa langsung dihitung oleh murid. Nah, setelah itu murid-murid memainkan games. Wah, bagus itu Bu Versi. Games apa yang mau dimainkan oleh anak-anak? Saya beri nama game Habiskan Tentakelku. Jadi saya akan membuat soal-soal perkalian yang saya gunting-gunting dan saya tempelkan di gambar gurita menjadi tentakelnya. Nanti murid-murid akan mengambil satu kertas soal dari tentakel itu dan mengerjakan perkaliannya menggunakan benda konkret seperti stik es krim, kelereng, batu, atau biji kacang. Jika sudah selesai mengerjakan, maka nanti dibawa ke guru, diperlihatkan ke saya. Dan jika jawabannya benar, murid bisa mengambil soal lagi di tentakel gurita itu. Rencana saya seperti itu Bu Tarti. Apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bu Versi ini? Ukuran keberhasilan dari rencana saya ini, murid-murid dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar Bu. Baik Bu Versi, menurut Bu Versi, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Bu Versi terapkan di dalam pembelajaran ini? Mungkin kendalanya saya perlu waktu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran ini Bu, dan membutuhkan tempat yang luas supaya murid lebih leluasa dalam bermain game Habiskan Tentakelku ini. Ya. Menurut Bu Versi, perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan, dan solusi apa untuk kendala ini? Karena pembelajaran matematika itu masih ada 3 hari lagi, jadi saya bisa siapkan media-medianya mulai dari sekarang Bu Tarti. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya. Saya membuat modul ajar, menyiapkan media dari gamesnya. Saya rasa cukup waktu untuk mempersiapkannya. Dan untuk tempat yang luas, rencana saya, kelas akan saya setting nih untuk meja dan kursi dipinggirkan dulu. Dan ruang lapang yang di tengah untuk murid-murid bisa mengerjakan games Habiskan Tentakelku ini dengan menghitung benda nyata yang disediakan, supaya anak-anak mobilitasnya baik, lebih enak, lebih luas, sehingga mereka nyaman. Adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Versi untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Saya akan berdiskusi dengan Bu Nurul sebagai teman satu fase saya di fase A untuk rencana aksi saya ini dalam pembelajaran, supaya kami bisa saling melengkapi dan Bu Nurul juga bisa menerapkannya di kelas. Jadi kami saling berkolaborasi Bu Tarti. Baik, kira-kira kapan nih Bu Versi mau menerapkannya di kelas? Nanti hari Jumat Bu Tarti. Baiklah Bu Versi, kita review sebentar ya dari hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Bu Versi dapatkan nih dari sesi perbincangan atau diskusi kita kali ini?
Tadi kan awalnya saya bingung ya Bu Tarti tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham tentang perkalian. Tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan siapkan untuk pembelajaran perkalian di kelas saya. Sampai dengan murid-murid paham dengan menggunakan media konkret dan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Saya juga akan berkolaborasi dengan Bu Nurul, teman satu fase saya di fase A. Saya merasa lebih bersemangat ini Bu Sutarti. Wah, keren sekali Bu Persti. Kalau begitu kita ketemu lagi seminggu lagi ya Bu. Saya ingin dengar cerita tentang keseruan belajar perkalian di kelas Bu Persti. Dan jangan lupa hubungi saya ya Bu kalau Ibu butuh support. Ya boleh Bu Tarti. Terima kasih ya Bu Persti. Sampai ketemu minggu depan ya Bu. Iya Ibu Tarti, terima kasih kembali. Sama-sama. Oke Bu Tarti, tadi sudah selesai melaksanakan coaching dengan Bu Fristi, nggih. Apakah berjalan lancar coachingnya? Alhamdulillah, baik dan lancar Pak Arif. Alhamdulillah. Baiklah, setelah melakukan observasi coaching tadi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nih kepada Bu Tarti. Siap Pak Arif. Nah, pertanyaan pertama nih, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Sutarti? Selama coaching, saya sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur tirta ya Pak, dengan menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi permasalahan yang ada, lalu coach bisa merencanakan aksi dan coach juga bertanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach untuk menentukan solusi dan permasalahan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan saya juga mendengarkan dengan aktif dan apa yang disampaikan oleh coach dan hadir penuh saat coach cerita tentang permasalahannya. Baik Bu Tarti, berdasarkan penjelasan Bu Tarti tadi, Bu Tarti sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta. Sesuai dengan apa yang saya amati ya Bu, ada beberapa catatan Bu. Sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, berikutnya mengidentifikasi permasalahan dari coach, kemudian Bu Tarti juga sudah mengarahkan coach untuk membuat rencana aksi dan juga sudah berhasil dalam menentukan rasa tanggung jawab dalam diri coach agar rencana aksi yang dilakukannya nanti itu dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Begitu ya Bu. Saya juga tadi mendengar percakapan dari Bu Tarti dengan Bu Fristi, sudah fokus dan hadir penuh. Jadi Bu Tarti ini sudah mendengarkan aktif dan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Jadi untuk kedepannya nih Bu Tarti, kompetensi apa lagi yang ingin panjenengan kembangkan setelah melakukan proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu Pak Arif untuk lebih jauh lagi ya, untuk memanfaatkan teknik coaching ini dengan alur tirta supaya saya bisa menerapkan lebih baik lagi dalam pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi dengan rekan di sekolah, dan ingin terus mempraktekkan teknik coaching ini terutama di sekolah dengan rekan-rekan sejawat. Ya, semoga kedepannya lebih sukses lagi ya Bu untuk bisa melakukan coaching dengan alur tirta ini. Terima kasih Ibu untuk hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri ya Bu perbincangan kita hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tarti. Sama-sama Pak. Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga menginspirasi. Sampai jumpa lagi. Salam bahagia, salam guru penggerak. Tergerak. Bergerak. Menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.